Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di perkuliahan bimbingan dan konseling. Kemarin kita sudah banyak ngobrol bahwa kalian tidak merasakan peran guru bimbingan dan konseling selama kalian di sekolah dasar. Karena biasanya guru BK itu memang hanya ada di SMP dan SMA. Padahal sebenarnya BK itu sudah dimulai dari SD. Nah, seperti apa sih BK di SD? Yuk kita lihat bersama. Nah, ada beberapa karakteristik BK di SD. Yang pertama, BK di SD lebih menekankan peran guru kelas dalam kegiatan bimbingan yang diintegrasikan dalam pembelajaran. Betul, karena di SD tidak ada guru BK secara terpisah. Sehingga peran guru kelas itu memang berfungsi ganda sebagai guru kelas dan juga guru BK. Nah, biasanya untuk membimbing siswa itu bisa diintegrasikan dalam pembelajaran, yaitu membantu siswa yang kurang memahami materi, kemudian membantu siswa mengembangkan kemampuannya di pelajaran-pelajaran tertentu. Nah, kemudian yang kedua, fokus layanan BK adalah pengembangan aspek-aspek perkembangan peserta didik sesuai dengan tugas perkembangannya. Nah, tugas perkembangan adalah kemampuan-kemampuan yang harus dicapai siswa sesuai dengan tahapannya. Misalnya kelas 4, mereka kelas 4 itu harus bisa apa? Misalnya dalam pembelajaran mereka harus bisa materi sekian, dalam olahraga mereka harus bisa melakukan ini. Nah, BK itu adalah fokusnya untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan peserta didik sesuai dengan tahapan tersebut. Jadi bukan mereka untuk bisa lebih melampaui apa yang mereka mampu, tapi mengembangkan kemampuannya sehingga mereka bisa mengoptimalkan diri mereka sendiri. Yang ketiga, layanan BK tidak dapat dipisahkan dari peran sentral orang tua. Betul sekali. Jangan sampai dianggap bahwa BK itu hanya tugas guru kelas, tapi BK itu harus bekerja sama dengan orang tua. Apapun kasus yang dihadapi dalam bimbingan dan konseling, itu orang tua harus tahu dan orang tua juga punya peran besar untuk bisa mencetuskan program BK tersebut. Yang keempat, rekayasa lingkungan sekolah dan proses pembelajaran yang dapat merangsang peserta didik dalam mengembangkan diri. Nah, maksudnya bagaimana rekayasa lingkungan sekolah? Jadi, lingkungan sekolah dibuat agar siswa itu bisa mampu mengembangkan dirinya, misalnya mengadakan ekskul, kemudian mendukung misalnya gerakan hijau. Jadi siswa itu digugah rasa cinta lingkungannya, kemudian sikap toleransinya digugah juga dengan misalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, yaitu misalnya perayaan keagamaan, kemudian saling menghormati ketika ada yang berpuasa, ada yang sedang merayakan Natal dan sebagainya. Yang kelima, walaupun tanggung jawab pelayanan BK ada di kelas, tapi seluruh personel sekolah bertanggung jawab memberikan layanan sesuai kapasitasnya. Nah, ini yang dimaksud adalah bahwa personel lain seperti guru mapel dan kepala sekolah itu memberikan bantuan untuk mensukseskan layanan BK, contoh dalam pengembangan diri. Kalau guru mapel itu bisa membantu siswa mengembangkan kemampuannya di materi pelajaran yang mereka ajar, seperti agama, penjaskes, kemudian mungkin ada bahasa Inggris di sekolahnya. Sedangkan kalau kepala sekolah misalnya memberikan izin untuk berlomba, kemudian memfasilitasi dan sebagainya. Yang keenam, dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan proses pembelajaran. Jadi BK itu tidak dipisahkan, tidak ada materi pelajaran khusus BK, tidak ada jam khusus yang dilakukan di luar di luar materi pelajaran, di luar jam sekolah. Jadi BK itu diintegrasikan dalam pembelajaran. Tapi ketika memang ada yang membutuhkan konseling atau bimbingan di luar itu, misalnya melalui ekskul atau melalui kegiatan-kegiatan pengayaan di luar jam sekolah, maka ya itu adalah bagian dari program BK. Tapi secara inti itu dilakukan atau diintegrasikan melalui proses pembelajaran. Selanjutnya ada tugas personel sekolah dasar. Nah, kita lihat masing-masing tugasnya apa. Yang pertama, kepala sekolah. Kepala sekolah itu tugasnya mengordinasikan setiap kegiatan pendidikan yang mencakup pengajaran, pelatihan, dan BK. Jadi kepala sekolah itu yang mengordinasi
Guru itu laporan ke kepala sekolah, kemudian kepala sekolah itu yang koordinasi antar guru itu perannya harusnya seperti apa dan sebagainya. Memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan BK. Jadi jangan dipersulit. Misalnya guru membutuhkan bantuan dari tenaga ahli, misalnya dari orang lulusan BK yang mengajar di sekolah lain, misalnya di SMP atau SMA untuk membantu memecahkan masalah. Maka kepala sekolah ya sebisa mungkin harus memudahkan. Kalau bisa malah mensupport dengan dana misalnya, atau setidaknya waktu, tenaga seperti itu untuk ikut membantu guru dalam meminta bantuan personal dari sekolah lain. Yang ketiga, menyediakan sarana, tenaga, dan fasilitas lainnya yang diperlukan. Misalnya buku BK. Untuk ada buku BK berarti harus ada misalnya dana anggaran untuk mencetak buku BK tersebut. Kemudian ada juga tenaga, misalnya tadi ketika ada guru yang mengalami kesulitan, kemudian menyediakan waktu misalnya untuk membantu guru tersebut. Kemudian ketika memang ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan diri siswa, itu bisa ikut membantu juga. Yang keempat, melakukan supervisi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan layanan BK. Jadi ketika guru melakukan program BK, itu pasti ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan ada penilaian atau evaluasi. Nah, kepala sekolah itu tugasnya melakukan supervisi, mengamati, dan kemudian memberikan umpan balik terhadap upaya dari guru tersebut. Jangan sampai dilepas tangan dan kepala sekolah tidak tahu apa-apa. Yang kelima, melakukan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan kegiatan BK. Tadi misalnya membutuhkan orang dari luar sekolah, kemudian kerjasama dengan dinas kesehatan, kerjasama dengan misalnya pusat-pusat pendidikan atau lembaga pendidikan yang menyediakan misalnya layanan inklusi dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada guru kelas, sekaligus wali kelas dan pembimbing. Yang pertama, menginfokan kepada kepala sekolah dan guru mata pelajaran tentang peserta didik yang memerlukan perhatian khusus. Nah, misalnya ada peserta didik yang memiliki IQ di bawah rata-rata, tapi dia masih bisa mengikuti pelajaran, cuman lama atau butuh beberapa kali. Nah, guru kelas itu perlu menginformasikan kepada guru mapel agar guru mapel itu juga aware, juga menyadari, juga tahu bahwa siswa tersebut itu memang membutuhkan perhatian, seperti itu. Kemudian yang kedua, mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk program dan penilaian BK. Jadi informasinya misalnya didapat dari orang tua. Bagaimana sebenarnya sikap anak itu di rumah, kemudian bisa juga dari lingkungannya, dari kakaknya, adiknya, dan sebagainya. Melakukan kerjasama dengan guru mapel dalam mengidentifikasi peserta didik yang memerlukan BK. Tadi sudah disebutkan di awal bahwa guru mapel itu juga ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan program BK. Jadinya guru kelas dan guru mapel memang harus bisa bekerja sama. 4. Merencanakan program bimbingan termasuk rencana mengidentifikasi siswa bermasalah, yaitu anak berbakat, anak bermasalah, slow learner, dan sebagainya. Jadi bimbingannya itu harus terarah, jelas. Misalnya mau mengadakan pengayaan untuk anak-anak yang kurang, kemudian untuk anak-anak yang gifted, gurunya itu bisa menyediakan atau memfasilitasi mereka untuk belajarnya lebih dari teman-temannya, seperti itu. 5. Melakukan kegiatan layanan BK dengan cara mengintegrasikannya dalam materi kegiatan pembelajaran masing-masing kompetensi. Jadi tadi karena fokusnya adalah diintegrasikan di pelajaran, maka BK itu harus ada rancangannya, misalnya di PPKN. Di PPKN itu harus ada misalnya bimbingan tentang sikap, pembenaran sikap yang memang bukan pembenaran sih, lebih ke misalnya ada anak yang kurang sopan, ada anak yang kurang santun, kemudian etikanya kurang. Nah, misalnya melalui pelajaran PPKN siswa diajari untuk bisa bersikap sesuai dengan norma, sesuai dengan etika, bagaimana memperbaiki sopan santunnya, seperti itu. Selanjutnya, nah ini tugas guru mapel. Yang pertama, melakukan kerjasama dengan guru atau wali kelas selaku guru pembimbing dalam identifikasi peserta didik yang memerlukan BK tadi. Jadi harus bekerja sama ya antara guru kelas dengan guru mapel.
Selanjutnya, melaksanakan bimbingan melalui proses belajar mengajar sesuai mapel yang menjadi tanggung jawabnya. Itu juga sudah saya jelaskan. Fokusnya adalah karena guru mapel fokusnya hanya pada mapel yang mereka ajarkan. 3. Berkonsultasi dengan guru kelas atau guru pembimbing dalam hal masalah yang berkaitan dengan bimbingan dan program bersama. Jadi kalau memang ada program bersama yang melibatkan dua belah pihak, itu harus dikonsultasikan. Tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena yang bertanggung jawab itu tetap di guru kelas. 4. Membantu memasyarakatkan layanan BK dan mengidentifikasi peserta didik yang perlu mendapat layanan BK serta pengumpulan datanya. Jadi layanan BK itu memang harus memasyarakat. Kalau memang diperlukan, guru mapel itu bisa membantu guru kelas untuk bisa meyakinkan orang tua untuk saling atau sama-sama bisa mengidentifikasi layanan BK apa yang misalnya dibutuhkan oleh peserta didik oleh anak tersebut. Kemudian pengumpulan datanya juga bagaimana, misalnya butuh data yang dikumpulkan itu misalnya kemampuan berbicaranya ketika di kelas saya kok seperti ini, ketika di kelasnya guru mapel kok seperti ini. Nah, itu adalah data-data yang diperlukan untuk bisa memaksimalkan layanan. 5. Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penilaian layanan BK. Jadi, dalam evaluasi layanan BK yang sudah dilakukan, itu guru mapel harus memberikan informasi. Apakah layanan tersebut berhasil atau tidak, apa yang perlu diperbaiki, dan sebagainya. Nah, kerjasama dengan personal sekolah lain. Tadi saya juga sudah mengatakan, kadang-kadang guru itu tidak sanggup untuk menyelesaikan masalah sendiri. Jadi memang harus dibantu oleh personal dari sekolah lain. Nah, ini ada beberapa alasan kenapa perlu adanya kerjasama dengan personal sekolah lain. 1. Proses belajar mengajar akan lebih efektif jika guru memahami kesulitan peserta didik atau tingkat kemampuan peserta didik. Jadi misalnya nih, ada siswa yang membutuhkan bantuan, contohnya kan mereka slow learner, disleksia, dan sebagainya. Guru itu harus tahu dulu ciri-cirinya seperti apa sih. Kemudian kalau guru tidak bisa menentukan, nah inilah saat guru membutuhkan bantuan dari personal sekolah lain, misalnya dari guru inklusi, untuk mengidentifikasi masalah-masalah tersebut agar proses belajar mengajar yang dilakukan di kelas itu efektif bagi semua siswa, tidak hanya pada siswa-siswa tertentu. Yang kedua, guru dapat meminta bantuan guru pembimbing dalam memahami perbedaan setiap peserta didik dan memahami kesulitan peserta didik. Nah, guru pembimbing ini biasanya misalnya dimiliki oleh sekolah lain, itu bisa sharing. Jadi misalnya begini, guru kok merasa ya si anak ini ada yang kurang seperti ini, atau merasa si anak ini kok cerdasnya lebih dari yang biasanya. Nah, guru itu bisa berkonsultasi sama guru pembimbing untuk bisa apa ya yang kira-kira bisa saya lakukan untuk bisa lebih memaksimalkan peran saya di kelas, lebih bisa membantu mereka, lebih bisa memahami perbedaan mereka dengan teman-teman yang lain. Yang ketiga, guru tidak mungkin menangani masalah peserta didik yang bermacam-macam sendirian. Kalau dalam kelas itu lebih dari satu masalah, maka guru harus membuka diri untuk menerima bantuan atau meminta bantuan dari orang lain, termasuk personal dari sekolah lain yang lebih mampu. Jadi jangan sampai semuanya itu ditampung sendiri sampai yang stres malah jadi gurunya. Siswanya tidak terbantu, gurunya stres. Nah, itu akan lebih repot lagi. Yang keempat, program BK tidak dapat berjalan tanpa bantuan pihak lain. Nah, contohnya melalui kebijakan pusat. Tadi sudah saya sebutkan bahwa kalau memang mau mengembangkan kemampuan peserta didik melalui lomba-lomba dan sebagainya, tapi kepala sekolah tidak mengizinkan, ya tidak bisa. Karena biasanya kepala sekolah lah yang memegang peranan untuk bisa memberikan izin terhadap kegiatan lomba dan sebagainya. 5. Layanan BK berbasis kompetensi tidak akan pernah terwujud dan tercapai tanpa adanya kondisi sosial ekologi pendidikan yang mendukung. Nah, jadi lingkungannya harus dikondisikan. Kalau misalnya orang tua, contohnya, orang tua kemudian keluarga itu tidak mendukung, maka layanan BK tidak akan bisa tercapai.
Siswa yang mengalami kesulitan belajar, tapi orang tuanya tidak mau mendukung, tidak mau membantu, ya anak tersebut tidak akan lebih baik. Orang tua yang lepas tangan, yang merasa bahwa itu adalah kewajiban guru, itu sama saja mendorong anaknya ke jurang, karena tidak membantu justru malah menjerumuskan. Siswa menghabiskan waktu di sekolah itu paling berapa jam, sedangkan di rumah mereka lebih lama. Makanya kondisi lingkungan sekitar itu memang harus mendukung apa yang dibutuhkan oleh si siswa tersebut. Nah, ini kerjasama dengan ortu dan masyarakat. Kalau tadi dengan personal sekolah lain, sekarang dengan ortu dan masyarakat. Kenapa? Setiap anak adalah generasi penerus kebanggaan dan investasi masa depan bagi orang tuanya. Jadi anak itu, terutama anak-anak SD, itu kan masih bibit lah istilahnya. Itu akan menjadi generasi penerus ke depannya, dan itu akan meneruskan kehidupan orang tuanya. Dalam arti, ketika orang tuanya sudah tidak ada, maka anaklah yang akan hidup dan memegang tanggung jawab. Makanya dari SD itu memang guru, orang tua, dan masyarakat itu harus saling bekerja sama untuk bisa memaksimalkan potensi peserta didik. Yang kedua, keterbatasan orang tua dalam berbagai aspek membuat program BK diperlukan dalam menjadikan anak-anak menjadi pribadi yang unggul, tangguh, berprestasi, dan mandiri. Jadi kadang-kadang orang tua yang bekerja, kemudian orang tua yang sibuk, itu tidak bisa mengontrol siswa. Bahkan kadang-kadang guru itu lebih tahu tentang siswanya daripada orang tuanya sendiri. Nah, jadi harus bekerja samanya di situ. Jadi bukan orang tua lepas tangan, tapi orang tua tetap harus mengikuti perkembangan anaknya, progresnya seperti apa, agar bisa lebih maksimal lagi. 3. Setiap kejadian yang terjadi di diri anak secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi perkembangannya. Ya, ini bisa dibilang secara emosi pun terpengaruh, kemudian fisiknya juga terpengaruh. Makanya apapun yang terjadi di diri anak ketika itu adalah berupa masalah, orang tua, guru itu harus bekerja sama untuk membantu menyelesaikan. Anak-anak bukan seperti kalian yang sudah mahasiswa yang bisa menentukan sikap. Ketika misalnya nih ada bully di kelas, anak tersebut itu tertekan, itu perkembangannya akan terpengaruh. Dia akan jadi minderan, dia tidak berani mengemukakan pendapat, dia akan prestasinya mungkin menurun karena dia stres dan sebagainya. Makanya orang tua dan guru itu memang harus ngobrol apa yang terjadi di rumah yang membuat anak-anak itu memiliki masalah atau menjadi pendiam dan sebagainya, pun sebaliknya. 4. Membangun kesinambungan antara program BK dan kehidupan di rumah sebagai persiapan menuju kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi program BK itu memang tujuannya adalah agar anak bisa survive di masyarakat. Ketika misalnya nih berhubungan dengan sopan santun, di lingkungan kecil, keluarga dan sekolah saja mereka sudah tidak sopan, bagaimana mereka bisa hidup di masyarakat? Di mana orang-orangnya itu mungkin lebih banyak yang nyinyir, lebih banyak yang mungkin akan menjauhi dan sebagainya. Jadi memang harus sikapnya itu dipupuk sejak dini agar ketika mereka masuk ke masyarakat mereka sudah siap. Tidak hanya sikap, pengetahuan juga seperti itu. 5. Ketika peserta didik telah mencapai tujuan pendidikan dan BK, maka peserta didik telah siap membawa masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. Inilah kenapa disebut bahwa anak-anak adalah investasi masa depan. Kalau generasi anak-anaknya itu baik, istilahnya menjadi generasi yang unggul, kemudian mandiri tadi, berprestasi, maka masa depan negara kita itu akan cemerlang. Sama seperti misalnya orang-orang dewasa untuk belajar antri itu susah sekali. Antrinya orang Indonesia itu berkumpul, tidak mau membuat garis, kemudian tidak mau antri, malah kadang-kadang nyerobot duluan lah dengan alasan apalah yang tidak penting seperti itu. Nah, anak-anak kita ajarkan mereka antri itu sepele, tapi tidak bisa disepelekan. Kenapa? Karena kebiasaan itu akan terpupuk sampai akan berkembang sampai mereka dewasa. Kalau misalnya dari kecil mereka sudah tidak mau antri, ya sampai dewasa mereka tidak akan pernah mau antri. Negara kita tidak akan pernah berubah. Makanya kenapa ketika kita mendidik anak-anak itu harus betul-betul sepenuh hati.
agar mereka itu bisa menjadi anak-anak yang baik dan menjadi orang dewasa yang baik pula. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Kita bisa diskusi selanjutnya. Stay healthy, be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.